Marc Marquez akui tekanan besar jelang MotoGP 2026. Tekanan ada di pundak saya. Marc Marquez menyadari bahwa musim MotoGP 2026 akan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam karirnya, bukan hanya karena kekuatan para rival yang semakin merata, tetapi juga karena statusnya sebagai juara bertahan. Setelah menuntaskan salah satu comeback paling luar biasa dalam sejarah MotoGP, pembalap Ducati berusia 32 tahun itu kini berada dalam posisi yang tidak asing baginya. Menjadi target utama seluruh grid. Marquez mendominasi musim debutnya bersama Ducati pabrikan dengan cara yang hampir sempurna. Ia mengamankan gelar juara dunia ke-9 dengan 5 seri tersisa, setelah mencatatkan 14 kemenangan beruntun di pertengahan musim, sebuah rekor yang kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Namun, musim gemilang itu berakhir secara dramatis. Cedera bahu akibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Mandalika memaksanya absen dari 4 putaran terakhir, mengakhiri musim lebih cepat dari yang diharapkan. Absennya Marquez membuka peta persaingan baru. Alex Marquez memanfaatkan momentum tersebut untuk mengamankan posisi kedua di klasemen dunia, sekaligus meraih promosi ke motor Ducati spesifikasi pabrikan bersama Gresini pada 2026. Sementara itu, Aprilia tampil luar biasa di akhir musim, memenangkan 3 dari 4 balapan terakhir dan mengangkat Bezzecchi ke posisi ketiga klasemen. Pedro Acosta dari KTM juga menutup musim dengan kuat, finish di depan Francesco Bagnaia yang mengalami periode sulit bersama Ducati. Dengan peta kekuatan yang semakin merata, Marquez sadar bahwa mempertahankan gelar tidak akan semudah musim sebelumnya. Berbicara kepada MotoGP.com, Marquez mengakui bahwa tekanan kini sepenuhnya berada di pundaknya. Musim 2026 akan menarik, kata Marquez. Aprilia berkembang pesat. KTM dengan Acosta. Honda, semakin mendekat, mereka telah membuat langkah besar. Yamaha sedikit kesulitan, tetapi tetap Yamaha. Marquez menilai hampir semua pabrikan kini memiliki potensi realistis untuk memenangkan balapan, sesuatu yang membuat kejuaraan semakin tidak terprediksi. Namun, ancaman terbesar baginya justru datang dari dalam keluarga. Dari Alex Marquez, Anda bisa mengharapkan segalanya. Dengan finish kedua di kejuaraan, dia akan menjadi salah satu kandidat juara. Alex Marquez akan memulai 2026 dengan motor Ducati terbaik yang tersedia, sebuah kombinasi yang menurut banyak pengamat bisa menjadikannya penantang serius gelar dunia untuk pertama kalinya. Marquez juga menolak mengesampingkan Francesco Bagnaia, meski musim 2025 berjalan sulit bagi rekan setimnya itu. Kecepatan Pecco ada di sana. Terkadang hanya 2 bulan cukup untuk mengatur ulang semuanya. Dengan Bagnaia, Alex Marquez, Acosta, Bezzecchi, serta kebangkitan Honda dan Aprilia, Marquez sadar bahwa margin kesalahan pada 2026 akan jauh lebih kecil. Dan sebagai juara bertahan, ekspektasi publik sepenuhnya tertuju kepadanya. Tujuannya adalah untuk memperebutkan kejuaraan. Itu harus menjadi tujuan, dan itu akan menjadi tekanan di pundak saya. Bagi Marquez, tekanan tersebut bukan sesuatu yang ia hindari, melainkan sesuatu yang ia terima sebagai bagian dari statusnya. Musim 2026 akan menjadi ujian apakah dominasi Marquez bersama Ducati benar-benar menjadi era baru, atau hanya satu musim emas sebelum MotoGP kembali sepenuhnya ke era persaingan terbuka. Marquez sendiri dijadwalkan kembali ke lintasan pada tes resmi Sepang, 3-5 Februari, di mana semua mata akan kembali tertuju pada satu pertanyaan. Apakah Marc Marquez masih menjadi tolak ukur MotoGP, atau justru kini menjadi target utama? Tes Sepang nanti bukan sekadar sesi pramusim biasa bagi Marquez. Itu akan menjadi momen pertama publik melihat apakah ia benar-benar pulih sepenuhnya dari cedera bahu yang mengakhiri musim 2025 lebih cepat. Meski Ducati tetap menjadi motor paling kompetitif di grid, Marquez tahu bahwa keunggulan teknis saja tidak lagi cukup. MotoGP kini memasuki era di mana hampir semua pabrikan mampu memenangkan balapan. Aprilia telah membuktikannya di akhir musim lalu. KTM memiliki Acosta, talenta generasi baru yang dianggap sebagai penerus alami para legenda MotoGP. Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah bertahun-tahun terpuruk. Bahkan Yamaha, meski tertinggal, masih memiliki sejarah dan sumber daya untuk kembali bersaing. Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan gelar akan menjadi tugas yang jauh lebih berat dibanding saat merebutnya. Bagi Marquez, situasi ini justru menciptakan tekanan yang berbeda. Ia bukan lagi pemburu. Ia adalah pembalap yang harus dipukul, setiap kesalahan kecil akan diperbesar. Setiap kekalahan akan dianggap sebagai tanda penurunan.
Dan setiap kemenangan akan dianggap sebagai kewajiban, bukan lagi kejutan. Namun justru disitulah Marquez merasa paling hidup. Sejak awal karirnya, ia selalu tampil terbaik ketika berada di bawah tekanan. Dari era Honda hingga kebangkitannya bersama Ducati, Marquez membangun reputasinya sebagai pembalap yang mampu mengubah tekanan menjadi senjata. Musim 2026 akan menjadi babak baru dari cerita itu. Dengan Alex Marquez di kubu Ducati pabrikan, rivalitas keluarga bisa menjadi salah satu narasi terbesar MotoGP. Dengan Acosta, Bezzecchi, dan Bagnaia, Marquez akan menghadapi generasi pembalap yang bukan lagi takut pada namanya. Mereka ingin mengalahkannya. Dan Marquez tahu itu. Namun satu hal yang tidak berubah, keyakinannya pada dirinya sendiri. Ia tidak berbicara tentang rekor. Tidak tentang sejarah. Tidak tentang warisan. Ia hanya berbicara tentang satu target. Tujuannya adalah untuk memperebutkan kejuaraan. Kalimat sederhana itu merangkum mentalitas Marc Marquez. Bukan tentang mempertahankan gelar. Bukan tentang membuktikan apapun. Tetapi tentang tetap berada di puncak dunia yang terus berubah. MotoGP 2026 kini menunggu jawabannya. Dan Marc Marquez akan kembali ke lintasan, membawa beban ekspektasi, sekaligus peluang untuk sekali lagi menulis sejarah. Namun di balik semua sorotan dan tekanan, ada satu hal yang membuat MotoGP 2026 terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Marc Marquez bukan lagi satu-satunya pusat cerita. Ia kini berada di tengah generasi pembalap yang lapar, cepat, dan tanpa rasa takut. Pedro Acosta membawa energi baru KTM. Marco Bezzecchi menjadi simbol kebangkitan Aprilia. Francesco Bagnaia masih memiliki kecepatan dan pengalaman sebagai juara dunia. Alex Marquez kini memiliki motor terbaik untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar adik dari Marc. Dan di belakang mereka, Honda dan Yamaha mulai menemukan kembali arah mereka. Persaingan tidak lagi soal satu pembalap melawan satu rival. Ini adalah perang multi-arah. Marquez memahami hal itu lebih baik dari siapapun. Ia tahu bahwa dominasi 2025 tidak menjamin apapun di 2026. Ia tahu bahwa sejarah MotoGP dipenuhi oleh juara bertahan yang jatuh karena satu musim yang salah. Namun Marquez juga tahu satu hal lain, ia masih memiliki api yang sama. Api yang membuatnya bangkit dari cedera. Api yang membawanya kembali ke puncak. Api yang membuatnya berani berkata bahwa tekanan kini berada di pundaknya, tanpa mengeluh, tanpa menghindar. Bagi sebagian pembalap, tekanan adalah beban. Bagi Marc Marquez, tekanan adalah bahan bakar. MotoGP 2026 bukan hanya tentang apakah Marquez bisa mempertahankan gelarnya. Ini tentang apakah ia masih mampu berdiri di tengah dunia yang semakin cepat, semakin muda, dan semakin berani. Dan jika sejarah mengajarkan satu hal tentang Marc Marquez, maka jawabannya jarang pernah sederhana. Ia tidak pernah memilih jalan mudah. Ia selalu memilih jalan paling berbahaya. Dan justru di sanalah, Marc Marquez biasanya menang.